Shalom, damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita masing-masing. Tema hari ini, sukacita di dalam pencobaan. Yang diangkat dari Yakobus 1 ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Satu pertanyaan, bagaimana pencobaan bisa membawa kebahagiaan dalam hidup kita? Karena saya katakan setiap orang yang masih ada nafas pasti akan mengalami setiap masalah, setiap pencobaan demi pencobaan. Tapi bagaimana pencobaan itu akan membawa kebahagiaan bagi saudara dan bagi saya? Ketika kita menjadikan pencobaan itu sebagai alat uji terhadap iman kita, maka kita bisa berbahagia di dalam pencobaan. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita menjadikan pencobaan atau permasalahan atau penderitaan sebagai alat uji terhadap iman kita. Saya mau katakan kekristenan tidak selalu berbicara tentang berkat. Kekristenan tidak selalu berbicara tentang keberhasilan. Tetapi Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu Filipi pertama ayat ke-29. Dia katakan sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kita perhatikan Paulus dia katakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Dikatakan kita bukan dikasih karunia untuk percaya saja. Kenapa? Karena Alkitab berbicara dikatakan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Dia katakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yang Paulus ingin menerangkan begini. Dia katakan bahwa saudara dan saya bukan saja dikasih karunia untuk percaya. Dia katakan setan-setan pun percaya tetapi disertai dengan gemetar. Tapi kita melihat bagaimana hari-hari ini kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mengatakan kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Tetapi justru kita menyembunyikan sesuatu dalam hidup kita. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia berbicara, dia katakan, saudara dan saya bukan cuma dikasih karunia untuk percaya. Tetapi dikasih juga karunia untuk menderita. Tujuan Allah memberikan pencobaan atau tujuan Allah memberikan penderitaan kepada manusia. Yang pertama, dikatakan untuk saudara dan saya mengenal Tuhan. Saya katakan tujuan Allah memberikan pencobaan atau tujuan Allah memberikan penderitaan kepada manusia. Yang pertama untuk kita mengenal Tuhan. Dituliskan di dalam Ayub 42 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, dia mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sini kita bisa melihat ada satu proses penderitaan atau pencobaan yang diberikan kepada Ayub. Ayub katakan dulu aku mengenal Tuhan itu karena aku mendengar dari orang. Aku mendengar dari perkataan-perkataan orang. Tetapi ketika dia mengalami satu proses demi proses, pencobaan demi pencobaan,
dikatakan di dalam ayat yang pasal ke-42, dia berbicara, dia katakan dari situ dia mengenal Tuhan. Proses pengenalan Ayub melalui penderitaan itu butuh 42 pasal. Artinya proses untuk orang mengenal Tuhan di dalam proses pencobaan atau proses penderitaan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ayub butuh 42 pasal. Artinya apa? Ada proses yang cukup panjang antara Ayub dengan Tuhan sampai dia mengenal siapa Allahnya. Sebetulnya siapa itu Ayub, saudara? Ayub itu adalah orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhkan kejahatan. Tetapi di dalam pasal yang ke-42 dia katakan, ketika proses penderitaan, ketika proses pencobaan, maka dia mengenal Kristus, dia mengenal Yesus. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua Allah memberikan pencobaan atau penderitaan kepada manusia, supaya manusia atau saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga atas hidup kami, akan hidup kami. Ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah, dia katakan, kami telah dijatuhkan hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruhkan kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tujuan yang kedua, pencobaan diberikan kepada manusia. Yang kedua, untuk kita bergantung kepada Tuhan. Di Asia Kecil dia mengalami berbagai pencobaan Rasul Paulus. Sampai dia katakan di dalam satu ayat yang dia katakan, supaya kami jangan menaruhkan kepercayaan kepada diri kami. Artinya apa? Paulus katakan setiap persoalan, setiap pencobaan terjadi, dia katakan dia boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya akan memberikan kesaksian tahun 2003, saudara. Ketika satu kali saya pergi ke dokter, kemudian dokter mengatakan di dalam rahim saya ada miom. Tahun 2003. Kemudian dia memberi saya obat dan tidak menganjurkan saya untuk operasi. Dia kasih saya obat. Tapi sepanjang 2003 sampai 2005, saudara. Batas tahun 2005 saya mengalami pendarahan yang cukup hebat. Pendarahan kemudian berhenti, kemudian klimaks pada tahun 2006, saudara. Saya mengalami satu bleeding atau pendarahan yang sangat hebat. Kemudian saya transit di Jakarta, saya habis pelayanan di Surabaya, kemudian saya transit ke Jakarta. Waktu saya transit ke Jakarta, saya mengalami bleeding dan saya mengalami sakit yang luar biasa. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit, kemudian masuk ke UGD. Waktu saya masuk ke UGD, saudara, kemudian diperiksa, kemudian saya dikasih obat anti sakit. Saya disuntik anti sakit. Kemudian setelah itu dokter menganjurkan, dia katakan ini harus diangkat miumnya. Kemudian pada saat itu dia katakan saya harus operasi dan angkat mium. Pada saat itu saya tidak punya uang, saudara. Kita nggak ada uang untuk saya bisa operasi. Tapi kemudian saudara, karena saya punya sakit ini melebihi dari ketahanan saya mau tidak mau saya harus tanda tangan untuk saya operasi. Kemudian hari Sabtu saya mengambil operasi, saya dioperasi. Ternyata waktu dibuka operasi yang membuat saya rasa sakit yang tidak tertahan itu bukan karena miom, tetapi karena usus buntu saya yang hampir pecah. Jadi dengan kata lain, saudara, saya diangkat miom, kemudian saya diangkat
usus buntu pada saat itu. Selesai dioperasi, waktu saya selesai dioperasi, kemudian hari Sabtu saya tidak bisa tidur, kemudian hari Minggu. Saya ingat kira-kira pukul 5:30 sore. Saya mulai keadaan saya lebih stabil, saya sudah tidak mengalami kesakitan yang sangat dan saya lebih stabil. Kemudian saya mulai berdoa. Saya mulai mengangkat tangan, saya mulai menyembah Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan panggil saya menjadi pelayan Tuhan. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan sepanjang pelayanan saya belajar tidak akan pernah mempermalukan nama Tuhan. Dan hari itu saya katakan, Tuhan jangan permalukan saya dengan saya berhutang kepada siapapun. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Ketika saya berdoa, kemudian saya sedang menyembah Tuhan, saudara. Tiba-tiba saya melihat ada satu tangan. Saya tidak melihat wujud orang, tapi saya melihat satu tangan. Dia pakai baju putih, kemudian lengan panjang yang seperti jubah. Kemudian tangannya dia angkat, kemudian dia mengelus tangan saya 3 kali. Waktu dia elus tangan saya 3 kali, kemudian dia balikkan tangan saya. Kemudian dia masukkan di dalam tangan saya itu amplop yang cukup tebal, saudara. Jadi waktu dia taruh amplop di tangan saya yang cukup tebal, kemudian saya mulai berdoa, kemudian saya tertidur. Waktu saya tertidur, kemudian hari Minggu saya berbicara kepada suami. Saya katakan kepada suami saya katakan, tadi malam, tadi sore, saya bertemu dengan Tuhan. Saya tahu majikan saya datang, dia memberi saya amplop. Kemudian suami saya tanya, amplopnya mana? Saya tidak tahu. Tapi ini bukan halusinasi, tapi saya pegang dengan tangan saya dan saya tahu amplop itu berisi uang dan cukup banyak. Kemudian saudara, setelah itu hari Selasa, suami saya sedang istirahat. Kemudian suami saya ditelepon dengan satu pengusaha. Dia berbicara, dia katakan, saya bisa bicara dengan Bu Linda. Suami saya katakan, Bu Linda sedang tidur. Kemudian dia katakan, saya bisa minta nomor rekening untuk saya melunasi seluruh pembayaran rumah sakit. Kemudian suami saya memberi kepada pengusaha ini, dia katakan kami ada untuk biaya. Kemudian pengusaha ini dia berbicara, dia katakan saya sudah 3 hari sejak saya diberitahu sama satu pendeta yang menggantikan saya khotbah bahwa Bu Linda masuk ke rumah sakit. Dan mulai dari hari pertama sampai 3 hari saya tidak bisa tidur. Dan terus Roh Kudus berbicara dalam batin saya. Dia katakan bayar seluruh rumah sakit Bu Linda. Kemudian suami saya katakan oke, kalau begitu baik. Dia kirim nomor rekening. Tapi sebelum itu saudara, saya memiliki teman yang sangat dekat dan teman saya berdoa. Ketika saya masuk ke rumah sakit, dia ada di rumah sakit, dia bicara kepada saya, dia katakan, Linda untuk biaya rumah sakit saya akan tanggung. Saya bicara sama ibu ini, saya katakan, bisa kamu pulang dulu, kamu berdoa, coba kamu tanya Tuhan, apakah sekiranya Tuhan suruh kamu bayar rumah sakit saya. Kalau Tuhan tidak suruh kamu bayar rumah sakit saya, tolong kamu jangan kembali. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan teman saya untuk melunasi. Tapi Tuhan pakai pengusaha ini. Selama 3 hari dia tidak bisa tidur. Kemudian singkat cerita saudara, kita sudah ada uang. Kemudian hari Selasa dokter datang sama saya. Dia katakan, Ibu, karena Ibu habis operasi, 2 operasi, maka saya menganjurkan untuk Ibu selama 6 bulan Ibu tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Kemudian selesai dokter pergi, kemudian saya bicara Tuhan tahu kalau saya tidak bekerja bagaimana untuk hidup rumah tangga saya. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah nolong saya, dia tidak akan tinggalkan saya. Kemudian saudara hari Rabu saya sudah selesai dengan proses ini, kemudian suami saya bayar. Tetapi yang membuat kami terkejut, 2 dokter.
dokter penyakit dalam, kemudian dokter kandungan, bukan penyakit dalam, dokter kandungan sama dokter anestesi. Dia tidak mau terima bayaran. Dan saudara, saya mau katakan kepada saudara, uang yang sisa kami pakai untuk hidup selama 6 bulan. Saya mau katakan kepada saudara, yang kedua dikatakan, kenapa pencobaan itu diberikan? Diberikan bagi Ayub, pencobaan itu diberikan bagi saya. Saya mau katakan untuk saya boleh melihat dan saya mengenal Tuhan dan saya boleh bergantung sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Karena saya tahu ketika Tuhan memberikan pencobaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, Dia akan memberikan ini sesuai dengan kemampuan saudara dan saya. Dan Alkitab berbicara, Paulus dia berbicara, dia katakan pencobaan itu punya batas waktu, ada masa expirednya, ada masa kesudahannya. Tapi ketika kita mengerti bahwa ketika Allah memberikan pencobaan kepada saudara dan saya, atau permasalahan atau penderitaan, kita mengerti supaya saudara dan saya bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga Allah memberikan pencobaan atau penderitaan bagi manusia. Yang ketiga adalah di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-7. Di sini dia katakan, supaya kamu jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Seringkali Tuhan pakai pencobaan untuk apa? Menghancurkan semua kesombongan kita. Untuk apa? Untuk kita tidak lagi bisa berdiri dengan kesombongan kita. Kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa segala sesuatu ini hasil saya. Ini karena usaha saya. Tapi saya katakan kepada saudara, Tuhan mengizinkan duri di dalam daging Rasul Paulus untuk Rasul Paulus mengerti bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan itu karena Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara, bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam penderitaan? Bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam pencobaan? Ketika kita menaruhkan pencobaan ini sebagai alat untuk kita naik level kepada iman yang lebih tinggi lagi. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman. Kami percaya Tuhan kalau kami masing-masing sedang mengalami pencobaan permasalahan. Bahkan bukan cuma masalah penderitaan. Buat kami mengerti Tuhan. Ketika pencobaan itu datang bagi kami jadikan itu sebagai alat untuk kami bisa naik level. Untuk iman kami semakin lagi lebih tinggi lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap penderitaan, setiap pencobaan yang Tuhan izinkan bagi kami percaya kami sanggup keluar dari setiap permasalahan itu. Karena kami mengerti Tuhan Yesus, tujuan Kau memberikan pencobaan kepada kami. Untuk kami Tuhan mengenal Engkau, untuk kami Tuhan menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Untuk kami Tuhan Yesus, untuk bisa Tuhan menaruhkan Tuhan Yesus semua kesombongan kami, keberhasilan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Tuhan